Selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya dengan dua narasumber. Yang pertama, Ibu Dr. Nur Hayati M.Hum. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang. Pada tahun 2019, beliau terpilih menjadi dekan di fakultas tersebut untuk periode 2019-2004. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro pada tahun 1989 dan melanjutkan studi di Universitas Indonesia. Beliau menyelesaikan S2 pada tahun 1999 dan memperoleh gelar doktor pada tahun 2009 dalam bidang ilmu linguistik. Minat beliau adalah ilmu linguistik, terutama dalam bidang analisis wacana. Karya tulis beliau berfokus pada linguistik fungsional dan telah dipublikasikan pada seminar-seminar dan jurnal ilmiah. Selain menulis tentang linguistik secara umum, beliau juga menghasilkan beberapa karya ilmiah yang mengaitkan antara bahasa dan politik. Ya. Ini juga mirip dengan keahlian Pak Dr. Profesor Dr. Jumadi MPD sebagai narasumber kedua kita pada sesi kedua. Beliau adalah dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan program studi magister pendidikan bahasa dan sastra. Beliau menyelesaikan S1, S2, dan S3 di Universitas Negeri Malang. S1 beliau selesai pada tahun 1989, S2 pada tahun 2001, dan S3 pada tahun 2005. Beberapa mata kuliah yang diampu beliau antara lain adalah teori belajar bahasa, wacana, dan pragmatik. Ya. Beliau juga menulis beberapa buku, salah satu diantaranya berkaitan dengan analisis wacana kritis, ya, yaitu Wacana Kekuasaan dan Pendidikan Bahasa, yang terbit pada tahun 2017. Ibu Dr. Nur Hayati akan bicara soal penelitian bahasa di masa pandemi COVID-19 dan Profesor Dr. Jumadi akan bicara soal analisis wacana kritis. Kepada Ibu Nur Hayati, saya persilakan. Terima kasih Pak Seno sebagai moderator dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kependidikan ULM dan juga para panitia dan juga para narasumber. Salam kenal dari kami dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Baik, pada kesempatan kali ini sesuai dengan permintaan panitia, saya akan menyajikan berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang bagaimana memilih topik penelitian dan juga metode di dalam konteks atau situasi tertentu. Lebih baik saya langsung share screen ya. Baik, jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Moderator bahwa major atau bidang saya adalah bidang analisis wacana. Oleh karena itu saya merasa senang sekali mendengar di dalam forum yang kedua ini topiknya hampir sama karena Prof. Jumadi tadi juga concernnya pada analisis wacana kritis. Baik, kalau kita lihat bahwa kondisi sosial selama masa pandemi COVID-19 antara lain adalah mobilitas kita menjadi terhambat. Ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari, kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa menjumpai siapapun, dan tentu ini akan menjadi hambatan buat kita apabila kita melakukan suatu penelitian lapangan. Dengan adanya mobilitas terhambat, tentu pembatasan kontak sosial itu juga terjadi.
Artinya kita tidak sebebas sebelum COVID, semua juga sudah setuju bahwa dengan adanya PSBB, dengan adanya isolasi wilayah dan lain sebagainya, maka kita tidak bisa bebas untuk menemui siapa, ya, apalagi menemui orang-orang dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian hambatan yang lain adalah pembatasan komunikasi langsung, ya, karena kita tahu bahwa salah satu yang menularkan virus ini adalah melalui droplet, dan itu dilakukan dengan komunikasi langsung. Imbasnya apa? Nah, komunikasi langsung yang tidak bisa kita lakukan tentu akan membatasi penelitian-penelitian yang membutuhkan suara, membutuhkan aksen, membutuhkan tekanan, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, maka masyarakat sekarang ini lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan juga kesehatan. Artinya apa? Kalau kita dalam kondisi normal saja meminta masyarakat untuk aware terhadap pentingnya mengisi kuesioner, ya, pentingnya menghargai para peneliti untuk sekedar membantu memberikan gagasan atau misalnya menceritakan sesuatu sebagai responden, itu masih dirasa rendah, maka di kondisi pandemi COVID ini akan menjadi lebih sulit, ya, karena saling curiga, saling jaga itu menjadikan masyarakat lebih tertutup. Nah, oleh karena itu, dari kondisi-kondisi ini, penelitian bahasa khususnya akan menampakkan imbasnya. Artinya apa? Penelitian yang sifatnya in situ atau penelitian yang harus berada di tempat yang sebenar-benarnya, tidak virtual, tidak artifisial, itu sulit direalisasikan. Kemudian yang kedua, observasi langsung ke lapangan juga terkendala, apalagi apabila untuk sampai ke daerah yang akan kita observasi itu belum dibuka, sehingga kita tentu tidak bisa melakukan pemerolehan data tersebut. Kemudian interview, ya, ini juga teman-temannya interview juga terkendala, dan otomatis dengan masyarakat fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar ini, maka partisipasi masyarakat dalam hal penelitian ini berkurang. Ini yang kita hadapi bersama, khususnya para pemerhati bahasa di dalam melakukan penelitian lapangan. Namun apakah kita berhenti begitu saja? Apakah kita menyerah begitu saja? Tentu saja tidak, ya. Bahwa di dalam diri kita, komitmen kita, tanggung jawab keilmuan yang ada pada diri kita menuntut kita untuk terus meneliti, terus curious tadi, nah itu Ibu Arifah, ya. Kemudian permasalahan baru dalam kebahasaan itu pasti muncul dengan adanya situasi baru. Oleh karena permasalahan baru ini juga perlu diteliti, perlu solusi begitu. Dan imbas yang nyata adalah ada pada pengajaran bahasa, karena dengan adanya sekolah di rumah, ya, maka tentu permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa itu pasti muncul, sehingga kita perlu inovasi terhadap pengajaran bahasa. Tidak bisa begitu saja menggunakan teknik dan metode yang kita gunakan dalam kondisi normal, ansih kita gunakan dalam kondisi pandemik ini. Dan seperti Bapak Ibu ketahui bahwa di bidang apapun selama itu memerlukan kontak antar manusia, maka peran bahasa itu tidak bisa kita elakkan, ya. Masalah sosial, masalah politik, ya, bahkan masalah kesehatan, masalah lingkungan, kebijakan, itu kan menggunakan bahasa, ya. Oleh karena itu pasti permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan, yang berkaitan dengan persepsi masyarakat itu perlu bantuan penelitian bahasa. Nah, ini tugasnya
analisis wacana kritis itu untuk ikut peran serta di dalam penelitian sosial dengan menggunakan bahasa. Jadi artinya bahwa di dalam kondisi pandemi ini penelitian bahasa harus terus berjalan. Kita tidak boleh menyerah, tetapi kita harus berinovasi gitu. Bagaimana melakukan penelitian bahasa di masa pandemi ini? Nah, kita memerlukan trik tersendiri ya. Yang pertama adalah kita harus tahu persis kondisi lapangan seperti apa. Lapangan dalam hal ini juga kondisi sosial politiknya ya. Apakah betul-betul daerah yang akan kita teliti atau daerah yang di sana terdapat permasalahan bahasa itu memang betul-betul tidak bisa kita datangi, lalu kalau tidak bisa kita datangi, apakah kita masih bisa menggunakan media yang lain, itu harus kita kenali betul. Ya. Yang kedua topik tentunya harus yang novelty-nya harus ada, sehingga akan lebih baik lagi bahwa kontribusi penelitian bahasa di masa pandemik ini juga selaras dengan permasalahan yang ada yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Saya selalu menekankan kepada mahasiswa bahwa update dan update topik, sehingga permasalahan bahwa penelitian di bidang sosial humaniora sulit untuk dihilirisasi itu harus kita nafikan ya. Jadi sebaiknya topik yang akan kita pilih di masa pandemi ini supaya memberikan novelty, memberikan kebaruan dan juga memberikan kontribusi nyata, maka kita sesuaikan dengan permasalahan yang ada pada masa pandemi. Lalu tentu tadi dua narasumber yang sebelumnya sudah menjelaskan secara panjang lebar tentang metode yang bisa dilakukan di masa pandemi ini. Jadi tiga hal ini harus kita pahami betul dan harus kita hubungkan sehingga kita bisa melakukan penelitian yang memiliki nilai kebaruan, mampu menyelesaikan masalah dan bisa kita lakukan. Nah, atau secara singkatnya penelitian kita menjadi significance atau maknawi. Ya, baik. Jadi kadang-kadang mahasiswa, tapi kalau sudah dosen saya kira tidak ya, cara menentukan topik itu mereka sampai berbulan-bulan gitu. Nah, kalau kita menentukan topik, meskipun ini harus kita kaitkan dengan pandemik, itu yang pertama adalah harus yang menarik buat kita, menarik buat masyarakat. Karena kalau kita tidak tertarik terhadap topik itu, maka kita tidak akan tough, artinya mendapat goncangan sedikit saja kita sudah gampang putus asa. Jadi kalau kita sudah tertarik pada topik itu, maka kita akan all out di dalam melakukan penelitian itu. Gitu, ya. Nah, di area bahasa itu banyak sekali, ini hanya ilustrasi bahwa sekian banyak bidang di dalam kebahasaan tentu tidak akan membuat seseorang itu kebingungan di dalam memilih topik. Entah ini di dalam mikrolinguistik ya, mulai fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, lalu masuk pada language use, bisa pragmatik, analisis wacana, bisa interdisipliner, mulai dari sosiolinguistik, psikolinguistik, stylistik, ya, linguistik komputasional, antropologi, sampai pada linguistik terapan. Tergantung kita tertariknya di mana. Jangan sekali-sekali melakukan penelitian yang kita tidak tertarik dan yang basic knowledge kita itu kurang, karena kita akan kesulitan di tengah jalan. Ini. Yang kedua, cari sumber informasi untuk mempertajam bidang yang kita pilih. Jadi kalau kita sudah menentukan, oke, saya tertarik di bidang analisis wacana. Apa yang bisa kita lakukan dengan penelitian analisis wacana di masa pandemik ini?
Nah, kita tentu mencari sumber informasi sehingga kita bisa menemukan celah-celah yang bisa kita isi di antara hamparan penelitian-penelitian tentang analisis wacana di bidang di masa pandemik. Karena tidak ada sesuatu yang betul-betul baru. Kalau kita klik begitu, misalnya pengajaran bahasa di masa pandemik COVID-19 itu sudah ratusan penelitian, sehingga kita harus menemukan celah gitu. Nah, bagaimana kita mencari tadi itu celah tadi? Mencari sumber informasi bisa dengan membaca, dan membaca. Membaca artikel dalam jurnal. Mengapa jurnal? Karena jurnal ya, biasanya jurnal ini memuat artikel berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian itu biasanya sesuatu yang baru, jadi ada kebaruan. Dan jurnal yang kita baca tentu jurnal yang baru gitu. Bisa juga tesis atau disertasi, kemudian proceeding seminar juga. Nah, ini gradasinya seperti ini. Jurnal yang utama, kemudian tesis, disertasi, kemudian proceeding. Bisa juga kita dengan cara diskusi dengan kolega, dengan teman sejawat, dengan para peneliti, sehingga ketertarikan kita ini kemudian dipertajam dengan topik-topik tertentu. Nah, dari hasil mencari sumber informasi tadi, ada sesuatu yang harus kita tanyakan sebelum menentukan topik yang khusus tadi. Apakah ada masalah baru atau topik yang belum dipecahkan atau belum dijawab pada penelitian sebelumnya? Karena kalau bidang itu tidak menimbulkan masalah, ya buat apa kita meneliti, kan begitu. Kalau sudah diteliti oleh orang sebelumnya, artinya kita mengulang, tidak ada kebaruan. Jadi kita bisa meneliti sesuatu yang sudah diteliti oleh orang sebelumnya, tetapi itu merupakan revisi kita berdasarkan previous study. Jadi harus ada masalah yang kita bisa pecahkan, harus ada topik yang baru, artinya atau dengan cara, dengan bahasa lain, temuan dalam topik yang kita pilih dalam penelitian nanti harus menambah pengetahuan, menambah pengetahuan di bidang yang kita teliti. Itu baru pilihan topik yang signifikan. Oleh karena itu, jangan memilih topik yang sudah pernah dipilih orang lain atau sekedar mengulang saja, kecuali ada permasalahan yang belum dijawab. Nah, kita kembali lagi, bagaimana topik kebahasaan kemudian dikaitkan dengan masa pandemik. Kita mulai dari yang lebih besar dulu, karena bahasa tadi bisa interdisipliner, bisa terapan, ya. Jadi bagaimana kontribusi bidang sosial humaniora. Nah, bidang sosial humaniora itu juga memiliki andil yang besar, giving insight pada masa pandemik. Jadi tidak hanya bidang kesehatan saja, tidak hanya bidang kebijakan, ya, memberikan wawasan berharga untuk mengelola pandemik dan impact-nya. Bidang sosial humaniora juga bisa memberikan sumbangan kepada pengambil kebijakan, kepada pimpinan, kepada masyarakat umum dalam hal pendidikan, dalam hal perilaku verbal, perilaku non-verbal, dalam hal komunikasi, dan juga dalam hal literasi yang berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19. Banyak sekali yang bisa kita berikan, yang bisa kita sumbangkan di bidang kebahasaan dan sosial humaniora ini untuk ikut andil dalam mengatasi impact dari pandemi COVID-19. Nah, kita mengerucut dari sosial kebahasaan dari sosial humaniora ke kebahasaan. Sebagai contoh, misalnya di bidang education, tentu ada kendala dalam proses belajar mengajar bahasa asing bagi guru dan siswa selama belajar di rumah.
Ini kan menjadi sebuah masalah, ya. Bagaimana cara mengajar bahasa asing di mana ada listening, ada speaking, tetapi tidak menggunakan lab, dia di rumah. Nah, ini menjadi sesuatu yang menggelitik. Dengan kompetensi Bapak Ibu bisa menyumbangkan. Nah, bidangnya apa? Linguistik terapan atau pengajaran bahasa. Yang kedua misalnya, masih tentang pengajaran bahasa. Nah, kita tadi tidak bisa menggunakan metode di situasi normal untuk kita terapkan pada situasi yang sekarang. Lalu metode seperti apa yang paling cocok? Di masyarakat pedesaan tentu berbeda dengan masyarakat perkotaan. Tetapi situasi yang kita hadapi sama, yaitu pandemik tadi. Sehingga ada masalah yang harus kita jawab. Pemilihan metode pembelajaran, kemahiran berbahasa, untuk belajar jarak jauh. Masih banyak lagi topik-topik di dalam pembelajaran bahasa, efektivitas, tadi disebut juga motivasi. Orang kalau belajar di rumah, motivasi bahasanya turun apa enggak sih? Gitu. Bisa meminjam tadi narrative inquiry dan lain sebagainya. Ya. Di bidang pragmatik, semantik, analisis wacana, language use, ya, penggunaan bahasa untuk membangun share knowledge. Bagaimana para pembuat kebijakan itu mengajak masyarakat atau namanya menormalisasikan sebuah gagasan, sebuah ideologi menjadi pemahaman bersama, menjadi share knowledge. Caranya gimana? Bagaimana mereka memanipulasi bahasa? Ya, itu bidangnya pragmatik, semantik, analisis wacana. Lalu efektivitas penggunaan bahasa para pemuka masyarakat dalam mengedukasi warga tentang pencegahan COVID. Apakah mereka menggunakan bahasa yang sulit, ya, atau bahasa teknik, atau mereka menggunakan bahasa yang kesehari-hari. Nah, ini juga menarik untuk kita teliti cara seperti apa yang paling efektif dipahami dan dapat dimengerti oleh masyarakat sehingga masyarakat itu mau, ya, atau terhegemoni untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pengambil kebijakan itu. Ini tentang language use, tentang bagaimana menggunakan. Kajian linguistik terhadap istilah-istilah baru terkait pandemi COVID-19. Ada social distancing, ada PSBB, dan itu mengandung makna-makna sosiologis, makna-makna sosial di sana. Kebetulan untuk ini saya berkolaborasi dengan salah satu penulis di Arizona State University, itu menulis penggunaan istilah di Indonesia ini. Morfologi, semantik, lalu kita kaitkan dengan analisis wacana kritis. Lalu contoh lagi peran media dan dampaknya dalam pemberitaan, misalnya ini secara khusus penolakan masyarakat terhadap protokol pemakaman pasien. Ya, ini analisis wacana kritis. Dan tentu masih banyak lagi topik-topik yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 di bidang-bidang linguistik yang saya sebutkan tadi. Struktur wacana hoax atau false news, berita palsu, ya. Ini kalau kita teliti ini bisa memberikan sumbangan untuk penyadaran masyarakat begitu. Lalu dampak COVID-19 di dalam praksis puasa di media sosial. Nah, analisis wacana kritis mendapat berkah pandemik ini karena banyak sekali yang bisa diteliti. Ini perang wacana antar berita palsu dan berita faktual itu bisa kita teliti. Lalu komunikasi persuasif sebagai alternatif dalam mengedukasi masyarakat dalam menghadapi tatanan baru dan masih banyak lagi. Oke, gitu ya. Nah, setelah kita memilih topik, tentu kita akan memilih metode yang kita bisa gunakan. Metode pengambilan data yang penting itu, karena kalau analisis data bisa kita lakukan di perpustakaan, di rumah, gitu ya. Nah, bagaimana kondisi tadi kita kaitkan? Dokumen kepustakaan bisa kita lakukan, ya. Kita bisa sekarang banyak online library, ya,
kemudian banyak juga e-book dan e-journal, itu kita bisa lakukan. Komunikasi jarak jauh bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan adalah komunikasi langsung, observasi langsung. After this observasi partisipatif, eksperimen. Nah, apakah kalau topik yang kita pilih itu memerlukan metode di antara 4 atau yang lain lagi yang kira-kira memang tidak bisa secara langsung atau secara literal kita lakukan di masa pandemi, lalu kita berhenti? Tidak, ya. Jadi kreativitas kita, kemudian bagaimana cara kita, ya, pandai-pandainya kita untuk mengakali dalam hal ini untuk mencari solusi itu perlu kita lakukan. 2 menit lagi ya, Ibu. Oke, analisis konten, ya, kita bisa melakukan analisis konten, analisis teks, nanti tambah lagi tadi dengan naratif, ya, atau melalui korpus yang tersedia. Atau kita bisa juga interview daring, tentu dengan persetujuan partisipan. Observasi interaksi secara daring bisa menggunakan focus group discussion, media sosial yang saya kira kita sekarang dihadapkan pada kondisi seperti itu. Nah, eksperimen pun atau tes pun bisa dilakukan secara daring. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana meng-create bentuk-bentuk tes yang kita lakukan secara daring itu. Atau analisis teks, kita bisa memanfaatkan teks kurikulum, website, lesson plan, itu bisa analisis teks. Atau kita bisa menciptakan berhenti pengajaran secara daring seperti apa. Atau observasi lapangan tidak bisa, kita bisa observasi interaksi secara daring. Dibiarkan mereka fokus group discussion, tapi kita angle kita mungkin pada bagaimana tadi, pragmatik bisa, ya, kemudian nonverbal juga bisa, eksperimen juga bisa dilakukan secara daring di rumah. Bagaimana teknik pengambilan datanya? Kita bisa menggunakan elisitasi, ya, kita beri foto, lalu kita beri pertanyaan, dia mengisi, kita beri video, kita tanya mereka persepsinya, atau kita suruh mereka mendengarkan, dan lain sebagainya. Bisa teknik elisitasi. Atau kita bisa meminta responden membuat video atau membuat narasi tadi, itu bisa kita kombinasikan. Atau menggunakan platform untuk diskusi online, masih menggunakan probe atau data, kita berikan data, mereka melengkapi, itu juga menjadi data penelitian kita. Nah, ini melengkapi cerita secara daring, nanti bisa dikombinasikan menggunakan grup Facebook, menggunakan Google Form, ya. Jadi kita tidak ada alasan untuk berhenti dalam meneliti. Ini saya beri ilustrasi karena waktunya singkat, jadi saya tidak berelaborasi panjang. Contoh, misalnya, saya memilih topik peran media dan dampaknya dalam pemberitaan penolakan masyarakat terhadap protokol pemakaman pasien COVID. Data yang sudah tersedia apa? Berbagai macam berita tentang penolakan masyarakat di media sudah bisa kita dapatkan. Kemudian dokumen tentang SOP pemakaman pasien COVID juga bisa kita peroleh. Penjelasan medis melalui media tentang penularan COVID juga bisa kita peroleh. Semua ini adalah data verbal. Lalu data yang harus kita kumpulkan untuk melengkapi itu apa? Wawancara kepada keluarga, aparat dengan persetujuan. Kemudian FGD, persepsi masyarakat, ya, untuk melengkapi itu, lalu elisitasi. Nah, ini yang perlu kreativitas kita agar data yang kita peroleh untuk topik ini menjadi lengkap. Ya. Nah, tentunya kalau kita melakukan penelitian, kita harus mematuhi etika penelitian. Nah, berbagai berita, berbagai teks di media sosial yang kita gunakan itu kita harus hati-hati, ya, apakah kita melanggar kode etik penelitian atau tidak. Berita arus utama yang dapat diakses publik, ya, e-news dan lain sebagainya, itu dapat digunakan sebagai data tanpa izin karena dia sudah milik publik. Tentunya
kalau kita melakukan dengan teknik substitusi misalnya, maka perubahan atau penyesuaian untuk tujuan tertentu sesuai dengan topik kita itu harus kita informasikan di dalam penelitian kita, ya, bahwa data ini kita ambil dengan beberapa penyesuaian. Lalu bagaimana dengan opini, ya, kalau mereka kita meneliti misalnya harassment verbal gitu. Opini itu merupakan data personal, jadi kita nggak bisa asal comot saja lalu kita jadikan data. Maka penggunaannya harus melalui izin orang tersebut. Nah, kalau kita sudah mendapat izin, penggunaan data personal sebaiknya anonim atau pseudonim. Jadi sebagai peneliti kita harus betul-betul melindungi responden kita, ya, kita harus menjunjung tinggi kode etik penelitian ini. Menjaga privasi responden itu menjadi sebuah keharusan dalam sebuah penelitian, ya. Dan tentunya kalau memang sudah bisa masuk lapangan, maka perhatikan protokol pencegahan penyebaran COVID, jangan sampai muncul klaster baru, yaitu klaster penelitian gitu. Lalu ikuti, ya, ini untuk ethical guide untuk riset dengan menggunakan internet itu bisa di search Ethical Guidelines 3.0. Ini dari AIRE, ya, Association of Internet Researchers. Ini di internet ada, atau ASA, American Social Association Ethics Guideline untuk penelitian. Jadi kita harus tetap meneliti, tentu dengan kreativitas kita sesuaikan dengan kondisi, melakukan penelitian dengan berdamai pada pandemi COVID-19. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Salam terima budaya, kasih. Terima kasih. Yeah. Baik, terima kasih Ibu Nur Hayati. Luar biasa. Semakin memperkaya pengetahuan kita tentang penelitian, bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga bagi para calon pembimbing penelitian.